Bismillahirrahmanirrahim. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendengarkan kitab Islami dalam kitabun majelis ini. Pembahasan kali ini dari kitab Al-Fath Al-Rabbani karya Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani. Majelis 3, menghapuskan angan-angan mengenai kekayaan. Pada hari Jumat pagi-pagi tanggal 8 Syawal 545 di Madrasah Mamuroh, Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Jailani menyampaikan ceramahnya. Wahai orang-orang yang ada dalam kefakiran, jangan berangan-angan tentang kekayaan. Sebab angan-angan itu menjadi penyebab kehancuranmu. Wahai orang yang sedang menderita sakit, jangan hanya berangan tentang kesehatan, sebab itu pun adalah pangkal kerusakanmu. Jadilah sebagai orang yang berakal. Cukuplah dengan ketetapan yang telah ditetapkan untukmu, dan jangan meminta lebih dari itu. Setiap kali Allah Azza wa Jalla mengabulkan permintaanmu, akan muncul kecemasan dan kesusahan. Kamu sudah mencobanya, kecuali hamba yang diperintah untuk meminta dengan hatinya. Hendak meminta untuk pengampunan, sehat, perlindungan bagi urusan agama, dunia dan akhirat. Cukuplah dengan permintaan tersebut. Jangan memilih terhadap kehendak Allah dan jangan bersikap sombong atas takdirnya, karena itu akan membinasakanmu. Jangan bersikap sombong kepada Allah dan jangan sewenang-wenang terhadap makhluknya, dengan alasan kekuatan dan kekayaan yang engkau miliki. Sesungguhnya itu akan menghancurkan dirimu sendiri dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengazabmu. Sesungguhnya azabnya sangat keras dan pedih. Sangat rugi dan celaka, jika pada lisan mengaku muslim, sementara hatinya tidak. Ucapannya mengaku muslim, sedangkan perbuatannya tidak. Saat ada di keramaian mengaku muslim, tetapi saat sendiri tidak. Apakah kamu tidak mengetahui, sesungguhnya jika engkau melakukan salat, mengerjakan puasa dan berbuat kebajikan, sedangkan tidak memurnikan tujuan semata karena Allah Azza wa Jalla, maka sesungguhnya engkau termasuk orang yang munafik, jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertaubatlah sekarang juga, bertaubatlah kepada Allah dari segala ucapan dan perbuatan yang hanya bertujuan karena dunia. Umat yang di dalam perbuatannya tidak diiringi kecintaan yang sangat terhadap dunia, mereka adalah orang-orang yang berbahagia, mereka adalah orang-orang yang yakin pada tauhidullah, mereka adalah orang-orang yang ikhlas, bersabar terhadap ujiannya serta bersyukur atas segala nikmatnya. Mereka mengingat Allah dengan lisannya, lalu dengan hatinya dan di lubuk hatinya yang terdalam pun berzikir kepada Allah. Jika datang kepada mereka godaan dari makhluknya, maka wajahnya akan tersenyum, kerajaan dunia tidak berharga di matanya, seluruh yang ada di alam dunia menjadi kecil, remeh dan tidak berarti. Sebagai tambahan pahala bagi mereka, mereka menjadi penghuni surga dan terhindar dari neraka. Semuanya hancur lebur, tidak bumi, tidak juga langit, tidak penghuninya. Allah berfirman, maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Quran Surat Al-Baqarah, 152. Berzikirlah kepadanya dengan penuh kehusyuan. Perhatikan firman Allah dalam sebagian perkataan hadits qudsinya, aku bersama orang yang berzikir ingat kepadaku. Maka mereka hijrah menuju pertemuan untuk berzikir sehingga mencapai kebersamaan dengannya. Wahai manusia, jangan bingung. Ilmu ini tidak akan memberikan kalian manfaat kecuali disertai dengan amalannya. Kerjakanlah apa yang diperintahkan di dalam Al-Quran. Ini adalah hukum dan aturan Allah Azza wa Jalla. Mereka mengamalkannya dari hari ke hari, tahun ke tahun sehingga akhirnya mereka memperoleh buah sebagai hasilnya. Wahai muridku, ilmumu telah menyerumu. Aku akan menjadi saksi yang menyudutkanmu, jika engkau tidak mengamalkannya. Dan akan menjadi saksi yang mendukungmu jika engkau mengamalkannya. Rasulullah bersabda, ilmu itu akan berhubungan dengan perbuatan jika direspon, jika tidak maka ilmu tersebut akan berlalu. Nilai ilmu itu akan hilang, dan yang tersisa petakannya. Syafaat darinya akan ikut hilang sehingga Allah enggan mendekat dan tidak mau memenuhi kebutuhanmu. Isinya akan hilang, dan yang tersisa hanyalah kulitnya. Inti dari ilmu adalah amal. Tidak sah ucapanmu bahwa engkau pengikut Rasulullah, sementara engkau tidak melakukan sunnah-sunnahnya. Jika engkau telah melakukan apa yang diperintahkannya, sambutlah hati dan lubuk terdalam hatimu untuk memasuki Allah Azza wa Jalla. Ilmumu memanggilmu, tetapi engkau tidak mendengarkannya,
Sungguh yang demikian karena tidak ada lagi hati di dalam dirimu. Ilmu yang disertai dengan amal akan mendekatkanmu kepada zat yang menurunkan ilmu tersebut. Jika engkau melakukan aturan ini, maka ilmu lahir yang ada, akan melahirkan ilmu batin. Sehingga akan terbentuk dua pandangan. Hatimu akan menjadi takut. Ilmu dan hikmah, lahir dan batin. Kewajibanmu adalah mensucikannya. Dengan ilmu tersebut, nasihatilah karib kerabat. Sebab, zakatnya ilmu penyuciannya adalah dengan menyebarkannya, dan berdakwah kepada makhluknya agar menuju Al-Haq Azza wa Jalla. Wahai muridku, apabila engkau bersabar, maka pasti akan sanggup menjalaninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya dengan tanpa batasan. Quran Surat Az-Zumar, 10. Makanlah melalui usaha yang engkau lakukan. Dan jangan menjadikan agama sebagai ladang tempat makanmu. Mencari nafkahlah, kemudian makanlah. Pencapaian orang mukmin adalah tingkatannya para sadigin. Mengharapkan sampainya rahmat kepada seluruh makhluk. Mencari ridha Al-Haq Azza wa Jalla dan cintanya. Perhatikan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikut ini, manusia itu adalah keluarganya Allah Azza wa Jalla. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi keluarganya. Para wali Allah itu tuli, bisu, dan buta. Jika hati mereka telah bertaut pada Allah, maka mereka tidak akan mendengar apapun dari selain Dia. Tidak akan melihat kecuali Dia karena kedekatannya. Rasa takut menyelimuti mereka dan rasa cinta padanya telah mengikat mereka. Mereka berada di antara keagungan dan keindahan. Tidak berpaling ke kanan ataupun ke kiri, mereka berada di barisan terdepan, tidak pernah berada di belakang. Setiap orang, setiap raja bahkan jin sekalipun, akan menjadi pengikutnya, karena ilmu dan hukum yang ada pada dirinya, menjadikan seluruh makhluk takluk di hadapannya. Keutamaan akan menjadi santapan mereka, dan kelembutan akan menyegarkan mereka. Mereka akan makan dari hidangan keutamaan dan mereka akan minum dari telaga kelembutan. Pendengaran mereka tidak sempat mendengar pembicara makhluk. Para sadigin ini menyeru manusia dengan perintah Allah, serta melarang mereka dengan apa-apa yang dilarang olehnya, sebagai pengganti tugas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka adalah pewaris para nabi, tugas mereka adalah mengembalikan manusia ke hadapan pintu Rabbaniyah, pintu Tuhan. Menunjukkan hujahnya kepada mereka. Mereka memberikan sesuatu kepada yang berhak menerimanya. Memberikan keutamaan kepada yang berhak menerima keutamaan itu, dan tidak merebut hak tersebut. Mereka tidak memperturutkan hawa nafsu dan hasrat mereka. Mereka mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah Azza wa Jalla. Segala sesuatu mereka sandarkan padanya. Barang siapa yang telah sempurna melakukan hal tersebut, maka sesungguhnya telah sempurna kebersamaan dengannya, dan akan mencapai keberuntungan dan kebahagiaan. Sehingga seluruh makhluk akan mencintainya, manusia, jin, malaikat bahkan langit dan bumi. Wahai orang yang munafik, wahai orang yang menjadi hamba bagi makhluk dan lupa kepada Tuhan, apakah kalian ingin memperoleh ini semua, sedangkan itu semua tidak ada kemuliaan dan kehormatan pada kalian? Tunduklah dan bertaubatlah, tuntutlah ilmu lalu amalkanlah diiringi dengan keikhlasan. Jika tidak maka kalian tidak akan memperoleh petunjuk hidayah. Celakalah antara aku dan kalian tidak ada permusuhan, sedang aku menyampaikan kebenaran dan tidak mengabaikan agama Allah Azza wa Jalla. Kerasnya peringatan ulama, dan kerasnya keterasingan dan kefakiran telah mendidikmu. Apabila kalian mendapatkan kebenaran dari ucapanku, maka ambillah karena itu datang dari Allah, dan Dialah yang membuat aku mampu mengucapkannya. Jika engkau hendak mendatangiku, maka datanglah dengan mengosongkan dirimu dari nafsu dan hasrat yang ada. Jika engkau memiliki pandangan batin yang tajam, maka engkau pun akan melihat bahwa aku pun telah lepas dari hal-hal semacam itu. Kekuranganmu adalah pemahaman yang lemah, dan tidak mengambil manfaat dariku. Keadaanku murni, tidak dipengaruhi oleh makhluk, tidak oleh dunia bahkan oleh akhirat. Barang siapa yang kembali, bertaubat lalu bersahabat denganku dengan memperbaiki prasangkanya atasku, kemudian dia melakukan apa yang aku nasihatkan. Insya Allah para nabi akan menjadi pembimbingnya melalui ucapannya, para aulia akan menjadi penuntunnya melalui nasihat-nasihatnya, melalui ilham yang datang kepada hati sebab para aulia itu adalah pewaris nabi, menjadi wakil dan perantaranya. Allah Subhanahu wa Ta'ala
Berbicara kepada Nabi Musa AS, firman Allah bukanlah makhluk, kalimahnya adalah hal yang gaib. Firman-Nya melalui pemahaman yang kemudian sampai kepada akal tanpa perantara. Firman Allah kepada Nabi Muhammad tanpa perantara, Al-Quran itu tali yang kuat dari Allah, yang mengikat antara kalian dan Tuhan kalian. Diturunkan melalui malaikat Jibril AS. Dari langit, bersumber dari Allah diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana telah diriwayatkan, hal ini tidak boleh kita ingkari. Ya Allah, berilah kami semua petunjuk-Mu, terimalah taubat kami dan rahmatilah kami. Wahai orang-orang miskin, tinggalkanlah perkataan yang tidak bermanfaat, jangan kukuh dengan fanatik terhadap mazhab. Berbuatlah dengan yang mendatangkan manfaat bagimu, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Akan engkau saksikan apa yang engkau alami, dan engkau akan mengingat ucapanmu. Nantinya engkau akan mendapati layaknya tikaman yang menusuk kepalamu, sementara kepalamu itu tidak terlindung oleh topi baja, sehingga menjadikan luka yang menganga. Kosongkan hatimu dari ambisi dunia, sesungguhnya dalam waktu dekat engkau akan meninggalkannya. Jangan mencari kesenangan hidup di dunia, sebab itu tidak akan menolongmu. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kehidupan yang sebenarnya adalah kehidupan akhirat. Jangan panjang angan-angan, zuhudlah untuk urusan dunia. Pada dasarnya zuhud itu adalah tidak panjang angan-angan. Berpindahlah dari keburukan, putuskan rasa suka terhadapnya, dan bergaulah bersama dengan orang-orang solih. Tinggalkan keburukan itu, walaupun itu denganmu, sebaliknya carilah kebaikan, walaupun jaraknya jauh darimu. Orang yang mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi seperti orang yang dicintai dan disukainya. Lihatlah, bersama siapa engkau saling mengasihi dan mencintai. Dikatakan kepada sebagian mereka, apakah kedekatan itu? Kedekatan itu adalah kecintaan. Tinggalkanlah apa yang telah menjadi bagianmu dan apa yang belum menjadi bagianmu. Mencari apa yang menjadi bagianmu pun akan membuatmu lelah, dan mencari hal yang belum menjadi bagianmu melahirkan kebencian dan permusuhan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagian dari hukuman Allah terhadap hambanya adalah karena mencari perkara yang bukan menjadi bagiannya. Wahai muridku, carilah petunjuk dari ciptaan Allah SWT. Renungkan seluruh ciptaannya. Engkau benar-benar dapat mencapai pada zat yang menciptakan seorang yang mukmin yang yakin dan memiliki kebijaksanaan dan pandangan mata lahir dan batin. Dengan pandangan lahir dia dapat melihat apa-apa yang Allah ciptakan di bumi, dan dengan pandangan batin dia dapat melihat penciptaan Allah di langit, hal yang gaib. Kemudian Allah akan mengangkat hijab penghalang dari dalam hatinya sehingga dia dapat melihat dengan tanpa keraguan-raguan dan kebimbangan. Dia menjadi semakin dekat dan dicintai. Orang yang dicintai tidak akan terhalang sesuatu, tetapi sebaliknya, akan dibuka segala penghalang, maka dia akan terbebas dari belenggu makhluk, kungkungan nafsu dan belenggu syahwat yang memenjarakannya. Kemudian dia akan menemui pintu di segala penjuru bumi. Pergunakanlah akalmu, renungkan apa yang aku ucapkan, pahamilah. Karena aku berbicara dengan inti pembicaraan yang syarat dengan makna. Wahai muridku, jangan mengadukan urusanmu kepada selain Allah. Adukanlah kepadanya, karena dia yang menetapkan segala sesuatu, sedangkan selain dia tidak akan menyambutmu. Sembunyikan musibah dan rasa sakit, bersedekah dengan ikhlas, sehingga tangan kiri tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanan, karena itu merupakan harta simpanan yang sangat berharga. Berhati-hatilah dalam mengarungi lautan dunia, telah banyak manusia yang tenggelam di tengahnya. Tidak akan ada yang selamat kecuali orang yang mengesahkan Allah. Dunia adalah lautan yang sangat dalam, siapapun akan tenggelam di dalamnya, dan Allah hanya akan menyelamatkan hamba-hamba yang dikehendakinya. Sebagaimana Allah akan menyelamatkan orang-orang mukmin dari api neraka di hari akhir nanti. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan tidak ada seorang di antara kamu yang tidak mendatanginya, neraka, hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu ketentuan yang telah ditetapkan. Quran Surat Maryam, 71. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada api, wahai api dinginlah dan selamatkanlah hamba-hambaku yang mukmin, yang ikhlas, yang mencintaiku dan mereka yang berpaling dari selainku. Sebagaimana dikatakan pada api yang dinyalakan oleh Raja Namrus untuk membakar Nabi Ibrahim AS, Allah pun akan berkata pada dunia ini,
hai lautan dunia, jangan engkau tenggelamkan hambaku yang mencintaiku. Maka hamba tersebut akan selamat dari kejamnya dunia sebagaimana Nabi Musa dapat selamat beserta pengikutnya dari gelombang lautan. Sungguh, Allah akan memberikan karunia-Nya bagi orang yang dikehendakinya. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki ke jalan lurus. Quran Surat Al-Baqarah, 142. Segala kebaikan, anugerah, dan benteng pencegahan berada di tangan Allah, kekayaan dan kefakiran berada di tangannya, kemuliaan, kehinaan dan semuanya berada pada genggaman Allah. Tidak ada satupun yang dapat menyamainya. Orang yang sehat akalnya akan berlari menuju pintunya dan berpaling dari pintu apapun selain Dia. Tetapi aku melihat engkau malah memilih dunia dengan mengabaikan penciptanya, menjauh dari akhirat dan sibuk dengan urusan keduniaan. Dalam waktu dekat engkau akan diambil olehnya, Dia yang maha pedih dan keras siksaannya. Dia akan merenggut nyawamu dengan berbagai jalan, ada yang mati jauh dari tempat tinggalnya, atau mencabut nyawa melalui perantara sakit yang diderita. Orang yang hina akan dicabut nyawa dengan disertai kepedihan, keresahan, gelisah, dan susah payah. Seluruh pembicaraan orang dan kata-kata mereka akan menyertai kematian itu. Waspadalah wahai manusia yang sering lalai. Ya Allah, bangunkan kami dari kelalaian, agar kami dapat mengingat-Mu. Amin. Wahai muridku, jangan menjadi orang yang terus menuntut keduniaan. Layaknya, pengumpul kayu bakar, di malam hari, dengan tanpa memilih mana yang baik dan mana yang jelek. Dia tidak tahu apa yang diraih oleh tangannya. Aku banyak menyaksikan perilaku manusia dalam mencari dunia tak ubahnya seperti orang yang mengumpulkan kayu di malam yang gelap gulita, di mana tidak ada cahaya bulan, atau sinar bintang yang menyinarinya. Dan dia berada dalam perjalanan yang sesak dipenuhi oleh pohon yang rindang dan dipenuhi oleh serangga-serangga yang dapat membunuh, sehingga hampir-hampir dia terbunuh karenanya. Hendaklah engkau menjadi seperti pengumpul kayu bakar itu di siang hari, karena sinar matahari akan mencegahmu dari sesuatu yang dapat membahayakanmu. Jadikan tauhid dan ketakwaan sebagai matahari di dalam usahamu, karena sinarnya akan mencegahmu dari terjerumus kepada nafsu dan keinginan syahwat, setan dan kemusyrikan. Berhati-hatilah, jangan terperangkap oleh ketergesa-gesaan. Barang siapa yang tergesa-gesa akan terpeleset dan salah jalan. Dan barang siapa yang hati-hati dalam berjalan, dia akan selamat dan sampai pada yang benar. Tergesa-gesa itu datangnya dari setan, sedangkan sikap waspada datangnya dari Allah yang Maha Rahman. Hal yang membuatmu menjadi tergesa-gesa adalah tamak terhadap dunia. Bersikap qanaah lah, karena sikap qanaah merupakan simpanan yang berharga. Bagaimana engkau akan mencari yang bukan bagianmu? Cegahlah nafsumu dan ridalah dengan ketetapannya. Dan berpalinglah dari selainnya. Pelihara itu sehingga engkau menjadi orang yang bijaksana dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya engkau akan sadar bahwa dunia itu remeh, dan akhirat berada pada pandangan hatimu dan selain Allah berada jauh di bawah pandangan lubuk terdalam jiwamu. Jangan pernah menganggap ada sesuatu yang lebih agung selain Allah Al-Haq, saat itulah engkau akan menjadi agung dengan sendirinya di hadapan manusia. Wahai muridku, jika engkau menginginkan agar pintu rahmatnya tidak tertutup, maka bertakwalah padanya. Sesungguhnya ketakwaan adalah kunci bagi setiap pintu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar baginya, dan memberinya rizki dengan jalan yang tidak disangka-sangka. Quran Surat At-Talaq, 2-3. Jangan menentang perintah Allah Azza wa Jalla karena nafsumu. Tidak juga karena keluargamu, hartamu atau karena penghuni zamanmu. Jangan merasa malu untuk memerintah kepada kebaikan, dan melakukan perubahan. Engkau lebih mengetahui, lebih memahami hukum dan lebih penyayang. Engkau dan seluruh makhluk yang ada adalah hambanya. Dia adalah pemeliharamu dan pemelihara mereka. Jika engkau menginginkan menjadi orang yang bersamanya, hendaklah engkau berdiam. Berdiam diri adalah bagian yang dilakukan oleh para aulia Allah, mereka mengerti adab di hadapannya. Mereka tidak bergerak dan tidak melangkah kecuali dengan harapan dapat memperbaiki hati mereka. Tidak memakan sesuatu, kecuali dapat membersihkan hati mereka, tidak menikah dan tidak bekerja kecuali hal tersebut dapat memurnikan hati mereka. Tidak ada tempat tinggal bagi mereka bersama Tuhannya, sampai hati mereka menemukannya di dunia dan jasadnya menemuinya di akhirat. Ya Allah,
Anugerahkan kepada kami kesempatan untuk bertemu denganmu di dunia dan di akhirat. Karuniakanlah kepada kami nikmatnya berdekatan denganmu dan menatap wajahmu. Dan jadikan kami sebagai orang yang rela mengaku Engkau sebagai Tuhanmu dan berpaling dari selainmu. Anugerahkan kepada kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya robbal alamin.